Salam sejahtera, saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, dan tidak terasa kita sudah masuk lagi bulan Agustus, saudara ya. Setiap saudara berjumpa dengan saya, itu artinya kita sudah memasuki satu bulan yang baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan daripada Tuhan. Namun saudara, tidak semua orang mungkin seperti kita yang hari ini sehat dan baik adanya. Ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, setia melayani Tuhan dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Namun kadang di dalam kehidupan mereka ada menghadapi akan kesulitan, tantangan, bahkan penderitaan. Saudara, bagaimana kita sebagai teman, sebagai sahabat atau keluarga daripada mereka yang mengalami hal yang demikian? Adakah kehadiran kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka? Atau sebaliknya, kehadiran kita justru membuat mereka semakin down, semakin tidak mengerti mengapa hal ini terjadi pada hidup mereka? Itulah yang kita akan renungkan bersama hari ini, saudara, dari kitab Ayub, pasal yang ke-6. Mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami mau belajar firman Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami dapatkan hari ini ya Tuhan melalui firman-Mu, dapat kami lakukan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kata, setiap firman yang kami dengar. Tuhan tolong kami, Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membacakan beberapa ayat dari kitab Ayub pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26 saja. Namun dari renungan Gema kita hari ini, saudara harus membaca kitab Ayub pasal yang ke-6 dan yang pasal yang ke-7 untuk mengerti seluruh konteks daripada refleksi Gema kita hari ini. Ayub pasal yang ke-6 ayat 24 sampai 26, demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya saudara dari versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi lebih mudah untuk mengertinya di dalam bahasa sehari-hari. Nah, ajarilah aku, tunjukkanlah kesalahanku. Aku akan diam dan mendengarkan perkataanmu. Kata-kata yang tulus menyejukkan hati, tetapi bicaramu kosong, tiada arti. Segala perkataanku kamu anggap angin saja. Percuma kamu jawab aku yang sudah putus asa. Saudara sekalian, Ayub punya teman yang datang kepadanya dengan tujuan mau menghibur atau memberikan kata-kata yang bisa menolong Ayub di dalam masa akan kesulitannya. Namun saudara, ketika Ayub bercerita tentang segala kesulitannya, segala penderitaan yang dia alami, saudara, apa yang dia dapatkan dari teman-temannya? Bukannya saudara itu mendapatkan penghiburan atau kekuatan, namun sebaliknya saudara, mereka mulai menyerang akan Ayub. Mereka mulai bertanya-tanya, oh mungkin kamu mengalami semuanya ini karena kamu ada dosa. Kamu telah berdosa kepada Tuhan. Sedangkan Ayub, saudara, memikirkan, dia betul-betul sungguh-sungguh menyelidiki apa yang telah saya perbuat, dosa apakah yang telah saya lakukan. Namun saudara, Ayub di dalam akan ketulusannya, dia dapat betul-betul menilai bahwa apa ya dosa yang sudah saya lakukan. Namun saudara, di dalam pergumulan ini, teman-teman Ayub tidak bersimpati, tidak punya empati. Namun di dalam akan semuanya itu kemudian mulai menyalahkan Ayub. Ya, mulai menyalahkan Ayub dan mengatakan, pasti kamu ada dosa-dosa tertentu. Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, ada orang betul-betul yang sungguh-sungguh telah berusaha hidup dengan benar di hadapan Tuhan.
Mereka betul-betul mempraktekkan firman Tuhan. Namun saudara, seringkali mereka juga tidak terhindar dari akan kesulitan di dalam hidup ini. Pekerjaan yang tidak lancar, kesehatan yang terganggu, bahkan ada kehilangan mungkin anggota keluarga yang mereka kasihi. Bahkan diri mereka sendiri juga mungkin mengalami sakit penyakit yang tidak ringan, yang berat, saudara ya. Nah saudara, ketika mereka bercerita, men-sharingkan hal ini kepada kita, apa yang kita pikirkan tentang mereka? Apakah kita juga sama, saudara? Selalu mempunyai konsep bahwa kalau orang susah, orang mengalami kesulitan atau menderita atau sakit parah, itu pasti dia punya dosa, dia melakukan dosa yang besar. Ataukah kehadiran kita, saudara, berusaha bergumul bersama dengan mereka, mendampingi mereka tengah-tengah akan kesulitan, ketidaktahuan mereka tentang mengapa hal ini terjadi pada diri mereka, saudara. Nah, saudara, kita harus menyadari, saudara, seringkali kita terlalu cepat mengambil satu kesimpulan tanpa kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada diri teman atau keluarga kita, atau mungkin kehidupan orang lain. Ya, kita seringkali mengatakan, oh, mungkin dia begini, mungkin dia begitu, tanpa kita tahu dengan pasti duduk perkaranya, saudara. Sebab itu hari ini kita sama-sama belajar, saudara. Ayub di dalam pergumulannya, di dalam penderitaannya, dia bertanya-tanya. Namun sayang sekali, kehadiran sahabat-sahabatnya tidak memberikan kekuatan kepada dia, tidak memberikan penghiburan kepada dia, malah menimbulkan kebingungan pada dirinya, dan juga kemudian relasi mereka juga mulai terganggu, saudara. Ya, oleh sebab itu Ayub di dalam akan ayat yang kita baca tadi, dia berkata kepada teman-temannya, kata-katamu seolah-olah tulus, menyejukkan, tapi menyakitkan hati. Itu seperti kosong dan tiada artinya. Apa yang saya sudah sharingkan, kamu anggap angin saja. Oleh sebab itu dia tetap di dalam akan keputusasaannya itu, saudara. Nah, saudara, di sini saya tidak mengatakan bahwa Ayub pasti tidak berdosa. Dia tidak ada salah sama sekali. Ya, karena sebagai manusia, tetap kita di dalam hidup ini tetap ada pergumulan dan bisa jatuh ke dalam dosa. Namun di dalam pergumulan Ayub, pada saat dia bergumul ini, dia tidak mengerti. Ya, dia belum mengerti, dia mencari tahu, dia menyelidiki hatinya, dan dia mengatakan, ya kenapa hal ini terjadi? Dan kita juga semuanya tahu dari mulai Ayub pasal 1, mengapa hal itu terjadi pada Ayub. Itu semuanya karena diizinkan oleh Tuhan sendiri. Saudara, mari kita menjadi orang yang berempati kepada saudara-saudara kita di dalam segala pergumulan mereka. Dan biarlah kita bisa menguatkan mereka di dalam iman kepada Tuhan. Sehingga mereka tidak lepas pengharapan, mereka tidak kecewa dan meninggalkan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus pakai saudara dan saya menjadi berkat bagi teman-teman kita dan keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam hidup kami, baik pergumulan kami sendiri maupun juga pergumulan daripada rekan, teman, sahabat, atau keluarga. Banyak hal yang kami tidak mengerti di dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Namun kami percaya, apapun yang terjadi pada diri kami, itu ada di dalam daripada sepengetahuan daripada Tuhan. Dan ajar kami, ya Tuhan, ketika hal-hal itu terjadi pada diri teman-teman kami tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan, kemudian menghakimi, bahkan menuduh. Sebaliknya, Tuhan pakailah kami untuk menjadi penghibur, memberikan kekuatan, mendampingi mereka, melewati akan segala akan kesulitan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.